Assalamualaikum Bang Andi, saya Habni dari Riau. Bang Andi, saya ingin belajar DN, tapi entah kenapa saya selalu mual bila mendengar video Bang Andi. Saya mau muntah. Saya ingin sekali mau mengamalkannya, tapi terurung niat saya. Entah kenapa itu terjadi Bang Andi. Bang Andi, saya akui dulu saya waktu masih muda dibekali sama nenek kami, katanya untuk penjaga badan. Sebelum merantau, saya dimandikan dan disuruh makan sirih. Dan sampai dengan saat ini Bang Andi, walaupun nenek saya sudah meninggal, dulunya kami aman-aman aja. Bang Andi, tolong Bang Andi, karena aku ingin bersih menuju Allah Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nih, Ibu Afni mau bersih. Tanya dulu dirinya yang benar, ya. Coba diingat-ingat, dalam mengamalkan zikir nafas itu niatnya apa? Kalau niat kita untuk mendapatkan ilmu, pasti akan berdampak pada diri. Tapi kalau niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah itu dimudahkan oleh Allah. Ya, kalau betul mau bersih, betul mau mendekat kepada Allah, betul kita mau lurus kepada Allah, ya, lepaskan semua yang ada pada diri kita. Apa saja kemelekatan, berhala diri yang masih kita akui, lepaskan. Terkadang kita itu di mulut ngomong lurus, di hati gak mau lurus. Terkadang kita di mulut ngomongnya betul aku mau ke Allah, hanya Allah yang aku minta pertolongan, tapi masih juga minta pertolongan sama makhluk lain. Ya, jadi inilah hati-hati kawan-kawan. Pada saudaraku, sahabatku, kalau dahulunya kita pernah dikasih makan ini, makan itu, dikasih amalan ini, amalan itu, memang sekian tahun aman. Karena apa? Kita nggak menyadari, kita nggak paham, ya kan? Keimanan kita juga belum kuat. Dengan berjalannya waktu, kita betul-betul mulai lagi kembali mendekat kepada Allah. Dia juga nggak terima, ya. Jadi kalau dibilang, Bang, kenapa saya sekarang mengamalkan DN kok sakit-sakitan, Bang? Ya, di badan kita belum bersih. Jadi ini kalau betul mau lurus, saya doakan mudah-mudahan lepas, mudah-mudahan bersih, mudah-mudahan mudah kita menuju Allah. Setiap mandi coba diniatkan itu sebelum mandi, baca doa bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai ayat-ayat panjang-panjang, ya kan? Bahasa Indonesia aja. Ya Allah, bersihkanlah lahir dan batinku dari segala kekotoran, dari segala makhluk yang selalu mendampingiku, dari segala jin yang bersemayam di diriku. Dengan air ini ya Allah, bersihkanlah. Setiap mandi itu catat ini, doa ini catat, ya. Bersihkan lahir dan batinku. Siram dulu kepala kita itu, ya. Setiap gayung pakai bismillah, ya. Kalau misalnya kita lagi mandi itu, kita pakai gayung kan. Misalkan kita di kampung, orang kampung jarang pakai shower. Nah, setiap gayung demi gayung kita guyur di badan kita itu bismillah, ya. Dalam hati aja. Kalau kita pakai shower mandinya, nah, setiap hembusan nafas itu bismillah, ya. Jadi segala gerak-gerik hidup kita itu sudah
apa ya, ada Allahnya gitu. Nanti bersih. Ya. Setiap mandi tuh begitu. Lalu setelah kita sudah lakukan, ketika mandi, sholat taubat dulu kepada Allah, ampuni segala dosa-dosa kita. Ya, jangan kita menuju Allah itu dalam kondisi kotor, ibaratnya kondisi berdosa. Banyak kita mendekat tapi kita aja masih kotor. Jadi kalau diambil pelajaran dari kisahnya Nabi Musa, ketika Nabi Musa hendak menjumpai Allah di Bukit Tursina itu ya, kalau nggak salah saya itu, apa Allah bilang? Lepaskanlah terompahmu. Terompah itu apa? Sendal kan? Sendal itu apa? Kotor kan? Ya kan? Sesungguhnya ini lembah suci lembah tua yang suci katanya kan. Jadi tempat itu suci. Bertemu Allah juga harus kondisi suci. Suci ini bukan dalam suci zohir saja, batin juga harus suci. Makanya hilangkan kekotoran hati, ya, iri dengki, suuzon pada orang lain. Mungkin kita dari segi syariat luar biasa ibadah kita. Sholat kita, ngaji kita, zikir kita. Tapi dalam segi hati, kotornya luar biasa. Masih iri dengki sama orang. Masih mempunyai sifat amarah, pembenci. Nah itu namanya batinnya masih kotor. Makanya kita bersihkan zohir kita juga, kita bersihkan batin kita. Kita mandikan zohir kita mandikan juga batin kita. Sering-sering minta doa kepada Allah. Bersihkan zohir dan batinku ya Allah. Habis itu jaga hati. Hilangkan dari penyakit-penyakit hati itu. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Setiap selesai sholat, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Baik yang aku sengaja maupun aku tak sengaja. Baik yang aku ketahui maupun aku tak ketahui bahwa aku berdosa. Minta ampun, minta maaf kepada Allah. Ya. Lalu amalkan terus DN-nya. Kalau betul mau bersih, bang, sakit lah bang. Setiap DN muntah. Itu proses pembersihan. Yang selama ini bersemayam di diri kita, aman-aman aja dia. Kena energi zikir nafas, nah di situ benturan. Jadi muntah itu proses penyembuhan sebenarnya, kalau kita paham. Tapi kebanyakan kita menganggap itu suatu yang buruk. Kita menganggap itu suatu yang jelek. Akhirnya apa? Nggak mau lagi zikir. Jangan-jangan zikir nafas ini salah ini. Buktinya saya muntah-muntah. Saya amalkan yang lain kok nggak muntah ya. Zikir nafas kok bisa muntah? Ya karena amalan yang lain nggak pakai kesadaran. Kalau zikir nafas pakai kesadaran, makanya di situ ada energi. Ya. Jadi untuk Ibu Afni, kalau betul mau bersih, jangan lagi diakui. Dahulu ada dikasih amalan sama nenek, jangan lagi diamalkan. Kalau niatnya untuk sakti, untuk jaga badan, untuk kekuatan, nggak usah lagi diamalkan. Kalau mau diamalkan, misalkan diamalkannya itu bagus, ya, ayat-ayat Quran, bacakan doa ini, mungkin niatnya yang salah, niatnya diperbaiki, ya. Terkadang kita banyak dikasih amalan tuh bagus, cuma niatnya yang salah. Niatnya yang diperbaiki, jangan pula niatnya untuk macam-macam. Nah di situ bersemayam nanti itu, ya kan? Jadi itulah bentuk kuasa Allah. Padahal hanya nonton YouTube aja kok bisa muntah, dengar suara Bang Andi kok bisa muntah. Ya saya juga nggak tahu, kok bisa. Kita kenal aja enggak, saya nggak tahu orangnya, ya kan? Jadi di sini kalau betul mau belajar, betul mau bersih,
betul mau lurus, diperhatikan. Udah berapa kali saya ulang-ulang itu. Dua diperhatikan. Yang pertama, berhala diri di dalam diri. Yang kedua, berhala yang di luar diri. Ya, berhala yang di dalam diri bagaimana bang? Ya mungkin kita mengakui kita punya ilmu, kita punya kekuatan, kita punya jin pendamping, punya kodam ini, kodam itu. Ya, jangan lagi diakui. Itu caranya untuk memutus ikatan dengan mereka. Yang kedua, kalau di luar diri itu masih ada berhala, buang. Berhala yang di luar diri seperti apa bang? Ya seperti jimat-jimat. Saya dikasih kakek saya bang untuk jaga rumah, tempel itu di dinding. Buang itu, bakar. Kalau bisa dibakar, bakar. Kalau nggak bisa dibakar, tanam. Cari hutan yang nggak dijumpai orang, tanam situ. Kalau nggak, buang ke laut. Ya. Jadi belajar lurus. Jangan sampai kita umur semakin tua ya, tapi kesadaran kita nggak ada ke Allah. Masih terus kita itu digerogoti. Karena dia udah bersemayam di diri kita, tingkah laku kita pun macam dia. Ya, kalau sudah jin, setan udah bersemayam itu, tingkah laku kita ini ya macam dia. Pemarah, pembenci, cepat tersinggung, apalagi suka berprasangka buruk ya. Karena apa, di diri kita banyak kali bisikan. Ngelihat tetangga begini, wah banyak itu dibisik ini bisik ini tuh, akhirnya apa? Timbul iri hati. Ya, timbul nggak suka, timbul rasa bersaing. Ya itu rata-rata itu perempuan banyak kena itu. Kenapa sama tetangga iri-irian? Ya banyak setan tuh di badannya itu. Dibisikin tapi dia nggak paham. Ya. Kenapa bisa terjadi itu bang? Ya kita nggak ada iman, nggak kuat kita ke Allahnya. Ya saya bantu doa, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau betul kita hendak menuju kepada Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, kalau ada yang menghalangi dalam menuju Allah, minta kekuatan sama Allah. Hancurkan dia ya Allah. Kalau dia menghalang-halangiku, hancurkan. Ya memang akan ada efek. Efeknya apa? Kita sakit. Ya, nggak apa-apa sakit. Yang penting kita lurus. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung. Saya dulu luar biasa sakit untuk membersihkan itu semua. Ya. Jadi untuk siapapun, saudaraku, sahabatku, kalau betul mau lurus, luruslah. Ya. Istilahnya ya kita ruqyah diri kita sendiri. Dengan apa caranya? Ya lepaskan ikatan kita itu. Banyak orang ruqyah sana, ruqyah sini. Yang dia andalkan hanya tukang ruqyah aja. Waktu ada tukang ruqyah, pergi jinnya. Udah pulang balik lagi dia. Karena apa? Di diri kita belum kita lepas. Masih kita akui. Ya, bersihkan dulu, bentengi diri kita dengan cahaya Allah. Dengan cahaya zikir. Jangan lagi diakui makhluk-makhluk itu. Jangan lagi kita menganggap aku punya kekuatan, aku punya ilmu ini, ilmu itu. Nanti banyak jin yang masuk. Ya. Jadi dua tadi dibersihkan. Berhala di dalam diri dan berhala di luar diri. Yang di dalam diri tentang pengakuan-pengakuan suatu keilmuan. Ya. Yang di luar diri, kalau masih ada jimat-jimat yang mensekutukan Allah, buang, bakar. Ya. Tapi sayanglah bang, ini kan pusaka nenek bang. Ya nanti anak cucumu kena nanti. Ya, kau sayang lah, mati kau, anak cucu nanti kena. Turun itu. Ya. Kalau betul mau hidup kita lurus ya lurus. Memang berat, melepas berhala itu berat. Ya.
Habis itu setiap mandi berdoa, bersihkan zohir dan batinku ya Allah. Kalau diamalkan itu doa yang saya bilang tadi itu, insya Allah itu wajah kita berseri. Karena apa? Wajah kita, batin kita udah bersih, berseri wajah kita itu. Makanya banyak orang kita lihat mukanya cantik, lihat mukanya ganteng, tapi kayak setan, ya. Kok seram ya bang? Kok sadis ya mukanya? Padahal cantik orangnya, ya kan? Karena apa? Batinnya jelek udah, batinnya nggak pernah mandi, ya. Jadi kalau kita betul mau bersih ya jangan kulit ini aja yang kita bersihkan, jangan daging ini aja, batin kita sentuhlah, bersihkan juga, ya. Jadi kalau betul mau bersih, kalau betul mau lurus, ya amalkan. Insya Allah dengan niat yang baik, dengan niat kita betul mau ke Allah, Allah akan mudahkan nanti. Ya silakan ini diamalkan juga untuk yang lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.